warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan tentang eksperimen larutan elektrolit dengan baterai dari kulit jeruk menggunakan rangkaian gabungan. Jadi, apakah bisa kita membuat lampu menjadi nyala dengan baterai kulit jeruk dan larutan NaCl? Jawabannya ya atau tidak. Jika iya, maka jika bisa, apa saja alat dan bahan yang harus kita siapkan? Alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah baterai bekas 5 buah, kulit jeruk 8 buah, air 150 ml, gram 14 gram, penjepit buaya 2 buah, kabel 1 meter, lampu LED elektronika 1 buah, tang, obeng, alat timbang, gunting, alat tumbuk, gelas beker, selotip, dan cutter. Bagaimana ya cara membuatnya? Langkah pertama, potong kabel untuk batang karbon sepanjang 15 cm sebanyak 2 kabel. Lalu, potong kabel untuk rangkaian baterai sepanjang 8 cm sebanyak 6 kabel. Untuk menyambungkan antar kabel, maka dibuka ujung kabel menggunakan cutter sampai terlihat tembaganya. Lalu, ikatan setiap ujung kabel dengan tembaga agar tembaga tidak lepas antara satu dengan yang lainnya gunakan selotip. Ikatkan ujung tembaga dengan kaki lampu LED. Setelah itu ikat ujung tembaga kabel batang karbon dengan penjepit buaya. Capitan 2 batang karbon yang sudah terpasang dengan kabel. Masukkan batang karbon yang sudah dicapit ke dalam larutan air garam. Keluarkan 2 buah batang karbon dari 2 baterai bekas dengan menggunakan tang dan obeng. Tumbuk kulit jeruk sampai sedikit halus, buka 3 baterai bekas lainnya menggunakan tang serta obeng dan keluarkan batang karbon. Setelah itu, buang isi karbon dalam baterai bekas sampai bersih. Lalu, masukkan kulit jeruk yang sudah ditumbuk ke dalam baterai, kemudian ditutup kembali dengan batang karbon. Masukkan air sebanyak 150 ml dan garam sebanyak 14 gram, kemudian aduk sampai rata, susun baterai jeruk secara rangkaian gabungan. Next. Bagaimana hasil percobaan yang sudah dibuat? Berdasarkan hasil eksperimen, lampu dapat menyala terang dan terdapat gelembung. Pembahasan fisika, ini ada gambaran jenis rangkaian listriknya. Terus dalam percobaan rangkaian baterai yang digunakan untuk mengalirkan listrik adalah rangkaian gabungan. Rangkaian gabungan merupakan rangkaian listrik yang disusun secara paralel, kemudian secara seri atau sebaliknya. Tegangan listrik pada baterai yang dirangkai paralel adalah tetap. Namun setelah digabungkan menjadi seri akan bertambah, sedangkan besar arus listrik yang tersimpan di dalam paralel akan bertambah, kemudian di dalam seri besar arus listrik akan tetap. Pembahasan kimia. Natrium klorida termasuk larutan elektrolit yang terkuat. Ketika natrium klorida dilarutkan dalam air, ia akan menghasilkan larutan yang dapat menghasilkan arus listrik. Gelembung gas terbentuk karena ion positif mengalami reduksi dan ion negatif mengalami oksidasi. Berdasarkan percobaan, natrium klorida menghasilkan gelembung dan lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena larutan terionisasi secara sempurna. Lalu rumusnya itu ada M sama dengan N per V sama dengan gram kali 1000 per mR kali volume mili. Yang kedua itu adalah M sama dengan 14 per 58,5 dikali 1000 per 150, yaitu M sama dengan 1,59 M. Pembahasan biologi. Kulit jeruk mengandung banyak karbohidrat, serat diet, protein, minyak sitrus, vitamin C, dan berbagai mineral seperti zat besi, seng, magnesium, dan tembaga. Selain itu, kulit jeruk memiliki banyak manfaat, baik untuk kesehatan atau kecantikan. Kulit jeruk mengandung 136 mg vitamin C, sementara daging buahnya hanya mengandung 71 mg vitamin C. Kulit jeruk juga mengandung
flavonoid, dan berbagai penting bagi tubuh. Kulit jeruk memiliki kandungan asam sitrat atau kimianya C6H8O7 yang dapat dijadikan larutan elektrolit sebagai isi baterai karena asam sitrat dapat menghasilkan kation dan anion yang menghantarkan listrik. Taksonomi jeruk. Kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisinya Spermatophyia, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Dicotyledomae, ordonya Rutales, family-nya Rutaceae, genusnya Citrus, spesiesnya Citrus spp. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren banget deh, pinter-pinter Oke. ya. Silakan Pak Rio dulu. Nah, tadi kan disebutkan rangkaian yang digunakan adalah rangkaian seri dan gabungan ya. Benar nggak tadi, Manda? Iya, Pak. Gabungan terdiri dari seri dan paralel, Pak. Iya, sama Ada paralel. seri yang paralel. Oke. Kalau dalam rangkaian seri, yang sama apa sih? Rangkaian seri yang sama apa sih? Tegangan atau arus? Arus. Arusnya, Pak. Arusnya, oke. Kalau paralel yang sama apa? V-nya, Pak. Oh, nilai V-nya ya. Nah, sekarang kalau baterainya ini yang di seri. Kalau baterainya yang di seri, tegangannya itu akan semakin bertambah atau sama aja atau semakin berkurang? Tegangannya bertambah, Pak. Ya, tegangannya bertambah. Oke, benar ya. Kalau misalkan baterainya itu di paralel, tegangannya sama, bertambah atau berkurang? Sama aja, Pak. Oke, cukup Bu dari saya, Bu Dewi. Oke, sekarang Bu Dewi mau nanyanya ke Jalfa. Jalfa, apa sih larutan elektrolit? Harus Zalfa, Bu, yang jawab. Nah, boleh deh kalau Jalfa lama siapa aja Gula, Bu. boleh. Gula bukan, Bu? Hah? Gula. Kata Jalfa gula. Bu Dewi nanya, apa sih yang disebut larutan elektrolit, Jalfa? Yang bisa menghantarkan listrik, Bu. Kalau gula mengantarkan listrik ya. Gula yang enggak, Bu. Sorry, Bu. Gula tidak menghantarkan listrik. Nah, tadi kamu membuat praktek. Itu yang menghantarkan listrik berarti larutan apa? Nih, praktikum barusan nih yang di-share di PPT. Kamu Yang mengantarkan air listrik itu natrium klorida, Bu. natrium klorida. Natrium klorida disebut juga dengan apa sih? NaCl, Bu. Iya, Garam maksudnya. Sama aja, Bu. Sama-sama. Manda, Bu Dewi mau nanya. Tadi saya lihat mulai 1,59 molar. Emang ketika membuat halo anak-anak, bagaimana sih cara bikin larutan garam? Pada Bu, putus ya? eksperimen yang kamu buat ini, kenapa tadi ada molarnya ya? Halo? Enggak putus. Ini kedengeran nggak? Halo, tes. Jadi kurang jelas, Bu, di saya. Pak, saya pakai ya. Pakai apa itu? Bikin larutan garam gimana, Man? Saya pakai timbangan, awalnya ngitung garamnya 14 gram. Terus itu pakai air sebanyak 150 ml. Terus saya masukin ke dalam rumus molaritas pakai M sama dengan GR per MR kali 1000 per ml. Habis itu GR-nya. Yang Bu Dewi tanya, emang Manda punya timbangan? Ada, Bu, di rumah. Oh, pakai volume sampai 100 ml-nya punya? Ada, timbangannya bisa pakai gram, bisa pakai milinya juga. Kalau mengukur volume pakai apa? Emang punya ukuran volumenya? Volume itu kan dalam mili kan, Bu? Maksudnya ada gelasnya, emang kamu punya gelas ukur? Ada, saya beli gelas beker, Bu, kemarin.
Waduh, luar biasa disiapkan. Keren, keren. Oke deh, untuk kelompok ini udah Bu Dewi nggak nanya. Cuma saya penasaran aja, walaupun tidak di Bu Dewi belum melihat 3CR ya. Coba udah bisa di share screen nggak, Mang? Bisa, Bu. Coba dikit aja. Pak Adi masih ada waktu kan saya ya? 3 menit lagi atau 2 menit lagi, Bu? Yuk kita liatin dulu videonya ketika Manda membuka. Man, nggak ada suaranya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita mau ngeliatin aja. Suruhan pakai suara, Bu? Emang ada Jalpa? Enggak, katanya gitu. Ini Manda pelaras ya. Manda, Bu. Manda. Oh, keren nih Manda bisa membuka anak kimia banget gitu. Waduh, udah masuk 3M-nya nih Pak. Iya, Bu. Buka, sip. Mengapa di sini tidak memakai kulit buah jeruk? Karena kulit buah jeruk kita mengandung 136 mg vitamin C dan mengandung flavonoid serta berbagai macam fitokimia yang berguna untuk tubuh. Di sini kita masukkan kulit buah jeruk, lalu kita masukkan bata karbon, jadi di sini kita akan mencampurkan air sebanyak 150 ml dengan cabai garam dengan garam 2 sendok. Ini kita lihat dulu. Setelah itu kita masukkan ini satu karbon di sini. Cukup Manda mungkin. Manda cukup. Manda pakai berapa baterai? Saya pakai 5 baterai, Bu. 5 baterai. Jumlah Dua. kulitnya berapa banyak? 5, Bu. Oh, jeruk apa kamu pakai? Jeruk biasa, jeruk makan.